Mantap. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perlu saya sampaikan, Bapak Ibu, kadang-kadang kalau orang melihat profil seorang penulis itu pasti orangnya pendiam, tenang, seperti guru-guru matematika, guru fisika yang tidak pernah berkomentar karena hanya buku. Saya bukan butuh bukunya, tapi saya rayap buku. Saya memakan semua buku-buku. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Tadi sudah diperkenalkan, mudah-mudahan semua saling sayang dan semua saling cinta. Kita bisa mengembangkan daerah kita masing-masing dengan bagaimana memerdekakan anak-anak supaya jangan terlalu merasa mereka kecil di antara kekecilan diri mereka. Oke, dari NTT saya ingin berbagi slide dengan Bapak Ibu. Izin berbagi slide. Kita 30 menit ini biar kita bermain-bermain sambil belajar. Saya senang juga dengan pemateri pertama tadi. Anak-anak diajak bermain. Saya juga membuat materi lalu dengan game. Kebetulan saya Google Certified 1, 2, 3 dan sudah sementara ini saya memfokuskan pada bidang pembuatan game-game pembelajaran. Mudah-mudahan kalau sudah di launching, saya undang Ibu Ruth dan teman-teman untuk bisa. Di akhir sesi ini saya akan berbagi untuk teman-teman semua dari tingkat PAUD sampai tingkat SMA bagaimana membuat proyek profil pelajar Pancasila dengan contoh-contohnya. Sekaligus untuk guru bahasa Inggris saya berikan contoh perangkat pembelajaran lengkap untuk bahasa Inggris SMP. Jadi ini trik dan trik. Kebetulan ini hanya contoh, Bapak Ibu tinggal kembangkan. Nanti yang lain-lain boleh japri di saya siap membantu. Yang lain adalah sebelum kita belajar tentang bagaimana merancang kelas berbasis proyek, saya ingin menyampaikan juga bahwa jadi guru, mari kita mencoba untuk memulai menulis. Karena dengan menulis, maka kita bisa mengubah dunia. Saya kira ini saja, saya berbagi layar. Sudah bisa dilihat teman-teman guru hebat? Sudah, Pak. Biar tadinya agak enak. Teman-teman, merancang kelas berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Di sini saya lebih lokus pada bagaimana kelas itu kita buat dan kita merancangnya sehingga profil pelajar Pancasila masuk dalam setiap dimensi-dimensi mata pelajaran yang kita ajarkan. Oke, untuk langkah awal seperti yang saya sudah sampaikan, kita mulai bermain game. Silakan Bapak Ibu masuk di www.kahot.id di Google atau langsung ketik saja kahot.id. Dengan kode G-nya seperti ini. Sudah masuk di kahot.id? Ini belum ada yang masuk ini. Sabar, Pak. Jauh dari Siak ke situ, Pak. Jauh. Sabar, Pak. OTW. 972. Siap, Pak Adi. Belum ada yang masuk. Silakan masukkan kode PIN-nya. Kalau ada waktu ya saya ajar buat game lah sebentar. Masuknya dipandu mungkin, Pak. Masih ada yang bingung. Masih ada yang bingung? Langsung ketik saja www.kahot.id. 972. Siap. Ketiknya bisa dibagikan saja. 972.
bisa loh karena dia layar 2 mem. Nggak bisa pakai apa full apa 2 kan new baru. Kalau saya kan nggak bisa 95719. pakai tool baru. Apa itu tambah itu? Saya bagi dulu ya. Ya. Tambah Ya, Ibu Ruth sudah masuk. Coba lihat di layar siapa yang sudah masuk. Masukkan nomor ke game PIN-nya. Ya, Ibu Ana. Yang lain, ayo. Ini 10 menit saja ya, melatih pemahaman pembelajaran awal. Kita ingin masuk kayak gini. Nanti masuk semua dulu baru kita mulai. Ini masukkan lagi. Andi masuk, Margaret masuk. Iya, banyak yang sudah mulai masuk. Terima kasih teman-teman. Kalau sudah bilang ready, kita siap mulai. Oke. .id 12 orang. Saya sudah bagi di kolom chat. Kita aja masuk dengan PIN. yang bawah mem udah pas mem udah. Oke. Yang atas lagi. HP juga Ya, bisa. itu ya boleh juga. HP juga bisa. Oke. Ini yang banyak kunci apanya apa namanya 97 itu apanya QR-nya 14, 16. Oke, kita mulai sudah. itu loh tadi. Sepakat kita mulai. Tidak ada suaranya. Kok berbayar pak? Teman-teman, kita mulai. Yang lain nanti menyusul masuk, kita mulai. Oh di dalam soal malah nulis udah ini loh pak apa game 1 true or false jawab Benar dan salah. apa ada Silakan. Ya, True. ya 10 orang sudah menjawab. 8-nya benar. Lanjut. Yang peringkat pertama Ibu Rita untuk nomor 1. Bisa nggak masuk yang mana? khusus Nggak mau nasi bunga merah. ya jauh dari mana memang Feli Oke. Peringkat pertama Ibu Fitri disusul oleh Ibu Fitria. Oke, kita lanjut. Profil Ibu kata ada web normal. 6 dimensi. Fela Tidak tinggal salah. betul jelas kata terus Oh dia lipat. Ini pasti benar semua nih. Oke, apa yang masih salah nih ya? Oke, kita lanjut. Lanjut ya. apa Sekarang akan dilaksanakan melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini dipercepat ini. Ini gampang ini. Ya, langsung tuh iya. 14 masih 2 lagi yang salah. Waduh, pemerintahnya hebat nih, masih belum terkalahkan. Kita lanjut. jiwa-jiwa Oke, ini hanya jawab benar dan salahnya. Oke, masih 8-8 ini. Ya, Ibu Rita sudah digantikan posisinya. Lanjut lagi. bisa di jalan keluar Silakan. 10 detik saja ya soal-soalnya ini karena hanya benar dan salah. Betul, ada proyek dengan tema bangun lagi.
Oke, 13 benar. Masih lagi 2 yang belum benar. Kita lanjut. Dalam Proyek kegiatan proyek kelima adalah tahap kontekstualisasi. tekstual. Itu salah. Terus udah belajar kali ke, saya lupa. Terujo. Ya salah nih. Oke. Kita lanjut. Bukan sebuah kegiatan 2 sampai 40. Kalau kasih waktunya 20 sampai 40% dari jam setahun. Betul tidak? Oh, salah. Ya, ternyata salah. Kita lanjut. Layak salah. Belajar berbasis proyek dan kegiatan karya berbasis kegiatan. Proyek betul toh? Proyek. Proyek itu membuat karya seperti poster, video, dan sebagainya. Ya, ternyata salah. Salah lagi. Sabar. Oke, ini Bu Rita sudah kembali pimpin nih. P5 adalah, nah ini mesti tahu nih. Proyek paduan profil. Silakan pilih opsinya. Ini P5 itu apa? profil belajar baru. Terlaluan nih. Oh. Oke, yang benar adalah masih juga ada yang salah ya. Oke. Lanjut. Penguatan kira-kira Jadi berbagi ciptaan Tuhan adalah satu elemen akhlak kepada alam. ciptaan Tuhan. Benar atau salah? Betul. True. Ciptaan Tuhan, alam tuh. Iya. Iya. Benar. Akhlak kepada alam. Oke. Nah ini Bu Rita sih tidak terkalahkan nih. Selanjutnya, proyek pada P5 dibagikan 1 jam 1 proyek. Itu salah. Data lu ya, nyanda, dan sobat lalu. Satu apa ya? Pakai akun, pakai. Salah sekali. Jawab benar. Oke, salah. Kita lanjut ya. Ini bukan merdeka ini. Proyek diagram intrakurikuler sama persis dengan kegiatan proyek pengatur Pancasila. Benar atau salah ini? Ini kok ada semua. Suruh penggerak pemodul semua. Proyek program intrakurikuler. Malah. Iya, ya salah ya. Ini 10-10 ini. Kayak salah. 10 yang masuk Mayor. Oke. Kegiatan proyek membutuhkan kolaborasi. Antara berbagai kepentingan pemasaran. Oh, betul. Kolaborasinya yang joget seperti ini nih. Kita nanti Merdeka ID kok ini. Kan kan semua daftar Merdeka ID. Oke, betul. Ada kolaborasi dari semua pihak ya. Nah, bisa. kita lanjut. Si Bu Tadi 3 pertanyaan lagi ya. Guru berkreasi membantu murid mencapai progres. Benar. apa dulu? Kegiatan proyek adalah wadah guru berkreasi, membantu murid mencapai kompetensi profil pelajar Pancasila. Betul atau salah nih? Ya, anggap ini dah materi. Sejawab ini, Cik. Oke, 13 benar, yang lain salah. Jadi itu tidak ya, bukan cara guru. Selanjutnya, sekolah harus merancang modul proyek secara mandiri 1 tahun pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tahun pertama nih. Oke. Ya, masih 2 juga yang belum benar. Kita lanjut. Soal terakhir. Prinsip pengembangan proyek P5 kecuali holistik, kontekstual, konstruksi, eksploratif. Yang tidak benar di sini apa ini? Oke, jadi prinsip pelaksanaannya adalah holistik, kontekstual, dan eksploratif. Konstruktif tidak.
Oke, Bapak Ibu, kita lihat juara di podium. Fitria, juara 2 Winarsi, juara 1 adalah Rita. Oke, berikan tepuk tangan untuk semuanya. Ya, terima kasih. Kita lanjut pemahaman kita lanjutan. Oke, Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu rasakan dari ketika Bapak Ibu bermain game untuk pemahaman suatu materi? Silakan tulis di kolom chat. Apa yang Bapak Ibu rasakan? Seru, oke Ibu Rita, seru. Ini karena juara nih. Yang berikut, menarik, gregetan. Yang digreget ini siapa sih? Menyenangkan, enak, keren. Oke. Masih ada lagi? Oke, silakan ditulis. Oke Bapak Ibu, kita lanjut. Setelah kita bermain game untuk pemahaman bagaimana penguatan proyek dalam pembelajaran, terutama proyek Pancasila, apa yang membedakan pembelajaran berbasis proyek dengan ceramah dan demonstrasi? Satu orang silakan berpendapat. Boleh ditulis di kolom chat, boleh. Ayo Apa silakan. yang membedakan pembelajaran berbasis proyek dengan ceramah? Bapak Ibu boleh open mic atau di kolom chat boleh. Sangat membedakan. Izin Pak, izin menjawab. Silakan Bu. Ya, sangat membedakan sekali, terutama buat siswa ya. Siswa itu akan lebih kreatif, siswa itu akan tidak jenuh dengan kita hanya berceramah saja, dan itu akan tereksplor segala ide-ide atau segala keinginan siswa, karena mereka itu lebih sekarang itu lebih pengen seperti itu Pak yang kita lihat di kelas itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu Kurniati, tepuk tangan dan kita berikan jempol untuk Ibu Kurniati. Jempolnya mana? Ayo. Jempol itu ada jempol di bawah itu. Dipakai atau boleh pakai hati, boleh pakai bunga, silakan. Silakan biar rame. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut lagi ya. Jadi pembelajaran berbasis proyek itu adalah model pembelajaran yang kalau saya singkat itu PJBL ya. Saya tidak menyampaikan tentang PBL karena problem basic learning juga sama dengan proyek, nanti tidak bisa bedakan. Makanya saya menggunakan model pembelajaran PJBL, proyek yang dikembangkan berdasarkan tingkat pengembangan berpikir siswa berpusat pada aktivitas. Jadi yang Bapak Ibu lakukan itu adalah model aktivitas proyek. Karakteristik model project basic learning ini ada mengembangkan pertanyaan atau masalah, memiliki hubungan dunia nyata dan sebagainya. Nah, ini langkah-langkahnya. Tujuan mendaftar, perancang proyek, menyusun jadwal, penyesuaian pengalaman, pengujian hasil dan pengawasan dan kemajuan proyek. Saya kira ini sebentar nanti saya akan bagikan ini untuk pemahaman Bapak Ibu lebih jauh. Kita guru, mari kita lebih banyak berliterasi. Selanjutnya, bagaimana merancang proyek sehingga murid belajar dalam prosesnya. Bagaimana sih kita merancang proyek? Saya juga sudah menulis dalam bentuk PDF tentang bagaimana merancang proyek dan penerapannya. Saya kira Bapak Ibu, slide ini berjumlah 25, tetapi kalau Bapak Ibu buka lebih detail dari setiap jalur-jalur yang saya buka, ini sekitar 360 halaman. Jadi saya menggunakan Google Slide dengan membuat link-link di dalam setiap slide. Yang berikut, rekomendasi proyeknya relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa, biasa terintegrasi dengan mata pelajaran atau STEM, sosial, teknologi, engineering, art, dan matematik.
Jadi ini terintegrasi dengan berbagai macam mata pelajaran. Yang berikut adalah profil pelajar Pancasila. Kalau kita bisa lihat profilnya seperti ada contoh seperti apa sih profil pelajar Pancasila yang Bapak Ibu tahu, silakan. Ada yang bisa tulis apa sih profil pelajar Pancasila? Saya berharap itu tidak ngantuk ini. Kalau saya sendiri yang bicara nanti semua pada tidur nih. Silakan, apa sih profil pelajar Pancasila yang menurut pengetahuan Ibu Bapak? Silakan ditulis di situ. Profil pelajar Pancasila itu seperti apa sih makhluk itu? Atau satu jenis kutu loncat yang harus dibasmi? Silakan Bapak Ibu. Tujuan yang akan dicapai oleh siswa kita. Oke, profil pelajar Pancasila. Oke Bapak Ibu, yang Bapak Ibu sudah jawab sudah benar. Tujuannya akan dicapai, profil karakter yang sesuai nilai Pancasila. Oke, itu juga tujuannya akan dicapai. Oke, pelajar yang berbudi pekerti, bagus. Karakter yang diharapkan dimiliki oleh siswa. Oke, baik Bapak Ibu. Kita lanjut. Ibu Kurniasih lagi presentasi nih, tolong dimatikan Bu. Kita lanjut ya. Masih bisa lihat presentasi saya? Definisi. Bicara tentang profil pelajar Pancasila, di dalam kurikulum Merdeka dia ada lokomotif. Jadi Bapak Ibu tahu lokomotif? Lokomotif itu yang menarik gerbong-gerbong. Gerbong-gerbong yang ditarik itu adalah bagaimana beriman, bertakwa, pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Kalau kita sebut roti manis saja, biar lebih singkat. Yang berikut temanya, ini definisinya adalah pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Dimensinya ini budaya ekosistem sekolah, berpikir terbuka, senang mempelajari hal baru dan kolaboratif. Pertanyaan saya yang sederhana dari sini, adakah di sekolah Bapak Ibu pengajar yang tidak pernah ada yang tidak berpikir terbuka? Ada tidak? Tolong ditulis di kolom chat. Ada tidak? Yang tidak mau berpikir terbuka, bukan buka-bukaannya terbuka. Silakan. Ada tidak? Ini berarti tidak ada yang mau mengetik ini. Mohon diulang Pak. Pak Arifudin, mohon diulang pertanyaannya. Pertanyaannya, adakah di sekolah Bapak Ibu yang tidak berpikir, ada guru-guru beberapa orang yang tidak selalu berpikir terbuka, masih one man show, tidak mau bekerja tim, ada juga yang masih berkutat pada pembelajaran masa lampau, anak-anak suruh berdiri depan kelas, dia masuk pada dia orang terakhir yang ada di kelas. Ada ya seperti itu? Ini Masih belum ada, menerapkan profil pelajar Pancasila. Jadi saya kira tidak masalah sih, kita tidak bisa kita mengekang atau melarang teman-teman kita. Kepala sekolah saja tidak mampu, apalagi kita, ya kan? Jadi seperti itu. Masih ada, oke. Kalau masih ada, bagaimanakah cara kita untuk mengubahnya sebagai penggerak komunitas? Ikut kegiatan-kegiatan begini supaya pikirannya bisa terbuka, korelasi berpikirnya bisa seragam. Oke, Bapak Ibu, ini ada beberapa tema saya ambil dari buku panduan, dan kita lihat dalam tema ini gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, kebinekaan, membangun jiwa raga, suara demokrasi, rekayasa teknologi. Ini proyek-proyek, tema-tema proyek profil pelajar Pancasila. Saya kira ini menjadi dasar untuk pijakan kita. Selanjutnya, hal utama yang perlu diperhatikan, pembelajaran konsep dasar dan menggugah kreativitas dan inovatif. Jadi, aksi nyata, Bapak Ibu.
coba bikin praktek baik di sekolah, kemudian unggah. Kita bukan mau menunjukkan apa-apa, tapi kita mau menyatakan bahwa inilah produk kita. Tolong kalau bisa ditiru, kalau ada kekurangan tolong direfleksi, bukan diusir ya, direfleksi. Yang berikut, meningkatkan kesadaran untuk berkontribusi pada penyelesaian isu sosial. Kita sedang mendidik, bukan mendoktrin, bukan ruang untuk berpikir kritis. Jadi kita bukan mendoktrin siswa, ajak mereka. Hal yang pertama yang kita lakukan di kelas adalah buat kesepakatan kelas. Buat kesepakatan kelas, bukan kita mendoktrin siswa. Kira-kira murid-muridku sayang, apa yang kalian kehendaki supaya kelas kita bisa bersih? Buat kesepakatan. Oh Ibu, harus ada Bapak. tugas harian. Oke, kita tulis. Bapak narasumber, mohon maaf dipotong. Share screen-nya nggak ada ya? Kalau saya di saya nggak kelihatan. Belum share screen. Bisa kelihatan tak? Sudah share screen ya? Bapak Ibu yang lain sudah kelihatan ya? Tadi. Yang lain bisa. Belum juga Ibu. Belum. Belum ada Bu kelihatan. Oh iya. Belum. Ya, tolong di-share Pak karena nggak kelihatan saya Pak, dan mengingatkan kembali waktunya Pak tinggal kurang lebih 5 menit lagi sebelum sesi tanya jawab. Oke, sudah Pak. Ya. Sudah ya. Sudah. Hal utama yang perlu diperhatikan seperti ini. Sementara contoh kegiatannya ini matematika, IPA, bahasa Indonesia, bahasa Inggris ada ya nanti. Targetnya SMP, SD. Ini guru-guru SMP, SD, ada juga SMA nih saya lihat nih. Yang berikut ini pembelajar berbasis proyek pahlawan tanaman sehat. Ini ada berapa banyak contoh. Kebetulan kita lagi 5 menit ini. Pembelajaran berbasis proyek seperti ini, model-modelnya, banyaknya pertemuan 8, prosesnya 7, pamerannya 1 kali. Yang berikut, pembelajaran berbasis proyek lagi yang seperti ini, saya lanjutkan. Kira-kira nilai-nilai luhur Pancasila apa yang diinginkan dipelajarkan materi Aku Pahlawan dan Makanan Sehat? Ayo tuliskan di kolom komentar. Nah ini saya kira ini nanti kita buat desain pembelajarannya, ada unitnya, penyajian data untuk siswa. Ini tinggal 5 menit baru saya kejar-kejaran. Bagaimana memulainya, persiapannya bagaimana. Jadi tidak semua materi harus dibelajarkan dengan mengatakan pembelajaran berbasis proyek. Tidak semua ya. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir sudah semua kita bikin proyek saja, habis sudah. Coba ikuti checklist persiapan. Jadi kita bikin persiapan berupa checklist. Misalnya topik apa yang sesuai dengan proyek ini. Mata pelajaran ini berakan cek kompetensi inti yang diajarkan atau cek CP. Selanjutnya tips. Ini kita bisa mengambil pada yang sudah dicontohkan oleh teman-teman yang lain. Ini sekolah memiliki fasilitas laptop, internet. Ini penting ya untuk mengakses ini proyek. Di awal penugasan perlu ada alasan menarik dan mengunggah proyek untuk dilakukan. Tidak berprasangka buruk pada siswa, selalu berprasangka baik. Saya kira itu. Nah ini ada contoh modul P5 yang dapat di-download. Saya sudah buat dalam link-link. Bapak Ibu silakan memilih dan kita bisa nanti materi ini saya share screen, saya share untuk kita bisa lihat bersama-sama. Ini untuk SMA juga ada ya. Jadi untuk tingkat SMA, SD, fase dasar juga ada. Jadi Bapak Ibu demikian mungkin yang bisa saya sampaikan supaya saya jangan diusir dari meet ini karena waktunya sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin kita bisa berdiskusi sambil saya membagikan link-link untuk Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak narasumber kita yang kedua. Aduh, memang kurang sepertinya waktunya Bapak ya. Berarti kayaknya nih ada kode-kode keras nih akan mengundang Bapak lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Iya, akan di-share ulang ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Di kolom chat juga sudah ada. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bapak Ibu boleh langsung raise hand atau
ya di kolom chat atau bisa juga diketikkan di kolom chat. Yang sudah raise hand dulu ya Bapak Ibu ya, udah ada yang lama ini. Dari Ibu Eli Romi Manao, silakan maaf Bapak Eli. Bapak Eli apa monitor ini? Halo Bapak Eli atau Ibu? Oh ya, silakan. Ya, mohon untuk dikirim link dari yang sudah Bapak narasumber sampaikan, Ibu. Ya. Linknya dari Proses Belajar Pancasila ini bisa kami gunakan, Ibu. Oke, baik Bapak Eli. Ya, sudah langsung dijawab tuh. Gerak cepat langsung di-share di link di kolom chat sudah ada Bapak, udah di-share oleh Bapak narasumber pertama. Nanti presentasi Ibu Fitri Aliningsih juga akan di-share. Oke, jangan lupa ya Bapak Ibu untuk juga mengisikan umpan balik yang diadakan komunitas ini, namanya English for Us. Itu dekat English for Us MGMP Rayon 1. Selanjutnya itu pertanyaan dari ada lagi ya yang raise hand. Bapak Eli mohon di-mute dulu mikrofonnya biar enggak ya biar enggak echo ya. Mohon di-mute. Ada pertanyaan tadi satu ini dari di kolom chat. Atau ada yang resen belum ada ya. Pertanyaan dari Ibu, mohon sebentar maaf ya, Ibu Rita Mustika. Nah, Ibu Rita Mustika, mungkin saya share screen aja ya Bapak Ibu ya, izin. Atau ini betul? Ini kepada pertanyaannya kepada Ibu Fitri Aliningsih mungkin ya, pada Ibu Fitri Aliningsih. Mungkin saya share screen dulu. Pertanyaannya biar jelas ini. Ibu Fitri mungkin ada ya. Nih. Ini pertanyaannya, saya sering mengalami saat pembelajaran writing terkesan hanya sedikit siswa yang terampil. Bahkan saya mencoba menelusuri bagaimana mereka menuangkan ide menulis dalam bahasa Indonesia. Ternyata perbendaharaan kosakata bahasa Indonesia pun mereka lemah. Jadi untuk writing kelas bawah, saya cuma mulai dengan completing, kemudian mengganti subjek atau deskripsi. Komentar saja ya, sepertinya Bapak Ibu ya, bukan pertanyaan. Atau ada yang mau bertanya ini Bu Rista? Enggak ada ya. Stop aja. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan yang berkenaan dengan proyek Pancasila, dan juga sekaligus saya mengingatkan jikalau Bapak Ibu sekolahnya belum mendaftar di platform Merdeka Mengajar untuk implementasi kurikulum Merdeka, bisa kita bahas juga di ruangan ini. Bisa dibantu sekiranya ada yang bermasalah ketika mendaftarkan sekolahnya untuk implementasi kurikulum Merdeka, karena webinar ini juga merupakan salah satu rangkaian kegiatan dari platform Merdeka Mengajar atau PMM untuk mempersiapkan sekolah-sekolah mengaplikasikan kurikulum Merdeka. Oke, saya lihat ada di kolom chat. Maaf Bu, mau bertanya. Iya, Ibu Rita, silakan Ibu. Gini, tadi kan narasumber itu menunjukkan ketika pembelajaran di kelas baik yang project maupun yang writing tadi itu rata-rata menggunakan game, artinya berbasis IT yang paling tidak anak harus menggunakan handphone kan, seperti itu. Nah, untuk jenjang SMP di sekolah saya itu siswa tidak menggunakan handphone. Kira-kira solusinya ada nggak? Karena sejauh ini kalau yang katakanlah yang manual yang kita gunakan, kita pakai cas atau apa, buat anak itu bukan sesuatu yang wow gitu. Tapi ketika mereka ketika waktu online
coba dengan menggunakan smartphone kita yang guru aja kayaknya gregetan apa segala macam. Kira-kira ada nggak solusinya anak tidak menggunakan handphone, tetapi ketika di kelas itu mereka merasakan nuansa seperti mereka terlibat saat menggunakan handphone seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Rita. Pertanyaannya kepada Bu apa ini kayaknya ya, Ibu Fitri bukan? Ibu Fitri atau Bapak Arifudin? Dua-duanya kayaknya bisa. Dua-duanya, oke, silakan dua-duanya keroyokan ini. Karena proyek kan bisa juga kan ketika menyampaikan di awal kontekstualnya apa segala macam kan bisa juga gunakan ini ya. Tadi coba Pak pakai harus itu kan paling tidak siswa terpancing di awal gitu untuk merencanakan proyeknya gitu. Kira-kira selain permainan seperti itu bisa nggak cara lain gitu, yang tidak menggunakan handphone, siswa nggak bawa handphone ke sekolah, intinya seperti itu. Ya baik, terima kasih Bu Rita. Langsung Ibu Fitri mungkin jawab, Ibu Fitri. Oke, siap Bu. Terima kasih Ibu Rita Mustika. Ibu Rita Mustika dari mana Ibu? Salam kenal. Saya dari Singkawang, Kalimantan Barat Bu. Salam kenal. Iya, terima kasih Bu Rita. Pertanyaan yang luar biasa Ibu. Jadi penggunaan games, permainan itu kan kita gunakan untuk memotivasi siswa ya, agar minat belajar, kemudian partisipasi mereka lebih aktif lagi di kelas. Bapak Ibu tidak perlu khawatir jika sekolahnya tidak memang ada aturan mengizinkan siswa untuk membawa HP ke sekolah ya Ibu ya. Nah, jangan patah semangat Bapak Ibu, karena kurikulum Merdeka itu tidak harus full menggunakan teknologi. Dikembalikan kepada sekolah kita masing-masing. Di awal tadi kita sudah melakukan assessment, melakukan refleksi terkait dengan sarana prasarana yang ada di sekolah kita, aset yang ada, itu yang kita maksimalkan Bapak Ibu. Jadi kita jangan sekolah saya kurang begini, sekolah saya internetnya tidak ada, wifi-nya terbatas, tidak fokus pada kekurangan, tapi yang kita lebihkan, kita maksimalkan adalah aset-aset yang ada. Jadi yang kita miliki itu yang kita maksimalkan. Bapak Ibu tidak perlu khawatir jika anak tidak bisa menggunakan HP. Banyak permainan, banyak games yang tidak harus menggunakan HP Bapak Ibu. Jadi kita kreasikan sendiri. Bapak Ibu bisa googling banyak tentang permainan pembelajaran yang malah menggerakkan seluruh tubuh. Jadi semua indera bisa kita maksimalkan untuk belajar. Jadi seperti yang saya lakukan tadi itu kan bisa diibaratkan permainan juga. Ketika menyusun katanya kita potong-potong, jadi mereka itu juga aktif Bapak Ibu. Mereka tidak berdiam diri, tapi menyusun kata, menempel dan lain-lain, bergerak, kemudian tidak hanya diam karena penasaran sambil berdiri dan lain-lain. Jadi tidak perlu khawatir jika tidak menggunakan HP di sekolah. Begitu Ibu Rita. Saya yakin Ibu Rita punya ide yang luar biasa, punya ide ini. Itu yang harus direalisasikan. Terima kasih Ibu Rita, tetap semangat. Pak Arif ingin menambahkan, silakan. Terima kasih kembali Bu. Oke, saya tambahkan juga ya Bu ya. Untuk pembelajaran tidak harus online, bisa offline. Jadi ada di kuis di situ, kuisis kertas. Jadi guru saja yang memegang HP atau memegang laptop, kemudian siswa dibagikan kertas-kertas, itu sudah ada jawabannya A, B, C, D. Kemudian tinggal mereka mengangkat, kita screen jawabannya. Jadi itu juga bisa kita gunakan untuk pembelajaran di kelas yang menyenangkan. Saya kira tanpa mereka pegang HP pun bisa dengan kuisis dengan model kertas. Itu saja tambahan dari saya. Sekali lagi saya sampaikan bahwa perangkat pembelajaran bahasa Inggris yang sudah saya janjikan sudah saya bagi di grup chat itu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu Fitri, Bapak Muhammad Arifudin, terima kasih atas jawabannya.
Kita masih tampung lagi pertanyaannya. Ada satu lagi di atas ini. Maaf ya, sebentar Bapak Ibu ya. Ini ada pertanyaan tadi di kolom chat. Ibu Fitri berbagi pengalaman memberikan proses pembelajaran di awal penerapan P5. Maksudnya Ibu Fitri berbagi pengalaman memberikan proses pembelajaran di awal penerapan P5. Ini pertanyaan atau apa ya? Saya kurang paham juga ini pertanyaan. Ibu atau Bapak Isai, apakah ada di sini Ibu atau Bapak Isai? Isai Kause. Ada Bapak atau Ibu? Apakah masih di sini? Pak Isai, silakan Bapak Isai. Bapak Isai? Nah, belum, kayaknya masih jauh ya, belum jawab. Ada pertanyaan lagi dari Bapak Latifah Pisak Aizainuddin Rahmat. Di mana kita daftar? Maksudnya daftar apa, Pak? Kalau sudah daftar tahun kemarin, apakah kita daftar lagi? Daftar apa? Oh, IKM. Daftarnya di PMM, di platform Merdeka Mengajar. Bapak Latifah yang bisa mengajar, yang mendaftar hanya akun kepala sekolah. Olehnya kepala sekolah, tidak terbatas di akun admin, tapi kepala sekolah. Kalau sudah daftar di tahun lalu, sudah daftarnya mana dulu ya Pak ya? Kalau Bapak sudah daftar di Mandiri Belajar, berarti tahun ini Bapak bisa daftar di Mandiri Berubah. Kalau sudah tahun lalu Mandiri Berubah, berarti tahun ini daftar lagi di Mandiri Berbagi. Bertahap ya Bapak Ibu ya, supaya kita berbagi. Saya harap ini menjawab, karena ada Ibu Cika Francisca yang raise hand. Ibu Cika, silakan Ibu Cika. Iya, sebentar. Mungkin saya sebelum Ibu Cika, tentang masalah pendaftaran di PMM itu, saya kira sekolah yang sudah melakukan pendaftaran kedua, dia wajib merefleksi. Jadi dia merefleksi, ada formulir refleksi yang harus diisi, kemudian dia mengajukan lagi. Itu saja tambahannya. Terima kasih. Ibu Cika silakan. Maaf Ibu Cika, mic-nya belum open mic ya, Bu Cika, masih mute. Ya. Oke, silakan. Baik, mungkin pertanyaan saya untuk narasumber Bapak Arifudin. Kebetulan beliau adalah senior saya. Mungkin kalau secara langsung saya bisa langsung bertanya, tetapi saya rasa lebih seru lagi kalau kita bertanya di meet seperti ini, supaya jawabannya bisa didengar oleh semua teman-teman. Baik, saya ingin bertanya Bapak masih tentang proyek penguatan profil belajar Pancasila. Yang saya ingin tanyakan Bapak, apakah misalnya kita dalam satu satuan pendidikan yang masih menggunakan kurikulum 2013, apakah kita bisa melakukan proyek penguatan profil belajar seperti itu Bapak? Mungkin itu saja Bapak. Terima kasih. Oke, saya langsung saja ya Bu ya. Bagi sekolah-sekolah yang belum menerapkan kurikulum Merdeka, itu tidak wajib melakukan itu, tapi dalam proses pembelajaran dia boleh melakukan. Jadi proyek itu bisa dalam proses pembelajaran. Ada banyak contoh-contoh yang bisa kita ambil di internet. Oh, kita lihat, oh model contoh ini cocok untuk saya punya sekolah, boleh kita latihan untuk penerapan, tapi tidak wajib. Tetapi bagi sekolah yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka, wajib hukumnya melakukan itu. Itu saja Bu Cika. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Ibu Fitri ingin tambahkan, silakan Bu. Sudah
cukup sepertinya Bapak Arif. Jadi memang kalau yang P5 itu misalnya akan kita terapkan di kurikulum 13 pun bisa, tapi nanti akan berpengaruh pada struktur kurikulum dan lain-lain di penjadwalannya juga. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Baik, terima kasih sudah menjawab ya Bapak Ibu narasumber. Ada lagi yang masih raise hand, Ibu Noviana. Kayaknya ada yang mau ditanyakan Ibu Noviana. Saya beri kesempatan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Begini Bapak Muhammad dan Ibu Fitri, saya hanya ingin menambahkan tadi masalah ada yang bertanya soal memakai HP. Nah, di sekolah kan juga ada fasilitas laptop atau Chromebook atau PC. Nah, itu bisa juga kita manfaatkan bagi siswa. Nah, kalau masalah HP itu diperbolehkan, tapi asal ada juknisnya, boleh dibawa HP itu, dan ada yang bertanggung jawab untuk hal tersebut. Jadi lebih siswa pun akan lebih leluasa dalam mempergunakan Google segala macam yang bisa kita pelajari di situ. Nah, kemudian yang ada satu hal yang ingin saya tanyakan nih Ibu atau Bapak, kita dalam melaksanakan P5 itu kebetulan di sekolah kita Mandiri Berubah. Nah, ini kita masih belum bisa fokus untuk melaksanakan P5 itu karena kita belum tahu nih arahnya kemana seperti itu. Nah, bisakah kita melaksanakan dalam satu semester itu dua tema yang kita laksanakan? Atau apakah ada target yang harus kita capai selama 1 tahun pembelajaran itu harus berapa tema yang kita laksanakan? Nah, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, langsung Pak, dijawab Pak. Saya langsung ya. Begini Bu, di dalam proyek tentang proyek P5 itu kan kita mengenal 3 hal prinsip. Yang pertama adalah holistik, prinsip yang memandang suatu secara keseluruhan, tidak terpisah-pisah. Yang kedua kontekstual, prinsip berkaitan dengan upaya mendasarkan kegiatan pembelajaran pada pemahaman pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari pada peserta didik atau anak. Yang ketiga adalah berpusat pada peserta didik dan eksploratif. Saya kira ini 4 hal ini, bukan 3 ya, 4. Yang pertama holistik, kontekstual, berpusat pada peserta didik dan kolaboratif. Pertanyaannya tadi tentang persoalan P5 itu ada kira-kira targetnya tidak? P5 itu sebenarnya kita melaksanakan 1 semester 1 kali pun tidak ada masalah, tidak dihitung sebagai model karena jamnya sudah ditetapkan untuk proyek P5. Jadi kalau dalam 1 semester kita melakukan dua dimensi boleh, tergantung dari kesiapan kita dan waktu kita untuk menerapkan itu. Jadi kalau kita bilang, sudahlah kalau ada 6 model kita mau 1 kali serang di 1 semester, berarti tiap bulan kita bikin proyek, nanti anak-anak bagaimana? Nah, di akhir proyek itu mereka harus bikin pameran. Nah, pameran hasil proyeknya. Jadi kira-kira misalnya makanan sehat. Ini pameran tentang makanan sehat. Apa sih yang kita pamerkan di kegiatan proyek kita? Nah, proyek itu atau proyek pertanian. Mereka kan menanam sayur atau apa kan tidak mungkin bisa jadi langsung dalam beberapa bulan, tidak bisa. Harus menyiapkan lahannya, menyiapkan ininya sampai selesai. Jadi tergantung dari pemilihan proyek. Kalau proyek itu singkat dan bisa dilaksanakan secara cepat, bisa 1 semester 2, 3 boleh. Tapi kalau proyek itu memakan waktu yang lama dengan perencanaan yang begitu mau sempurna supaya siswa juga bisa tahu, maka kita bisa melakukan 1 kali saja. Jadi saya kira ini tentatif, tergantung dari kesiapan sekolah untuk merancang proyek itu.
ada contoh-contohnya Bu yang sudah saya bagikan, dilihat. Kemudian kita sekarang ini kan dalam proses belajar semua, kita ATM saja lah, jangan secara saya jumawa karena saya sudah menyampaikan ini dan berbagi, saya akan melakukan semua. Tidak bisa juga seperti itu. Jadi saya kira ini tergantung dikembalikan pada sekolah masing-masing. Terima kasih, mungkin itu dari saya. Ya, terima kasih banyak jawabannya. Bu Fitri, ada yang mau ditambahkan? Boleh menambahkan sedikit Ibu Ruth ya. Silakan Bu Fitri. Dengan P5 Bapak Ibu. Tadi kalau tidak salah yang Pak Isai, mungkin pertanyaannya maksudnya proses pembelajaran di awal penerapan P5. Jadi begini Bapak Ibu, dalam pembelajaran di kurikulum Merdeka itu kita kenal ada pembelajaran intrakurikuler. Jadi intrakurikuler itu sesuai mapel mata pelajaran masing-masing. Misalnya saya bahasa Inggris, Ibu bahasa Indonesia, Bapak Nah, itu ada jamnya tersendiri Bapak. Misalnya dalam satu tahun saya itu 144. Nah, dalam kurikulum Merdeka itu setiap jam, setiap mapel itu diambil 1 jam untuk proyek. Jadi dalam 1 tahun itu ada 120 jam pelajaran yang diharuskan untuk proyek, untuk P5. Jadi jangan bingung, proyek itu apakah sesuai mapel masing-masing. Jadi sudah tidak lagi Bapak Ibu. Jadi proyek ini bukan berdasarkan mapel, tapi sudah blend. Jadi satu. Makanya kita kenal yang 7 tema itu, ya hidup berkelanjutan, kearifan lokal dan lain-lain. Nah, saya sebagai guru bahasa Inggris, saya fokus pada pembelajaran intrakurikuler yang pembelajaran saya, tapi saya juga bisa terlibat dalam P5. Jadi ada fasilitator, koordinator yang terkait dengan P5 tersebut. Terkait dengan P5 itu sendiri, Bapak Ibu bisa lihat contoh-contoh modul P5-nya di PMM juga sudah ada banyak tersedia Bapak Ibu. Tadi yang disampaikan Pak Arif benar, jika kita masih bingung, kita bisa menggunakan referensi yang ada di PMM, kemudian kita modifikasi, kita sesuaikan dengan kondisi sekolah kita masing-masing, dengan siswa dan lain-lain. Kemudian tadi jadi kalau Pak Isai tadi bertanya pembelajaran saya dalam penerapan P5, ini kan saya sampaikan di awal tadi adalah pembelajaran saya yang intra Bapak Ibu, jadi yang bahasa Inggris. Nah, kalau terkait dengan pelaksanaan P5 di sekolah saya, ini sekedar sharing saja Bapak Ibu ya. Jadi di sekolah saya itu dalam 1 tahun 120 JP itu kita ambil 3 tema. Jadi yang sudah terlaksana kemarin di semester 1 kita sudah melaksanakan 2 tema. Kemudian nanti di semester 2 ini kita tinggal 1 tema. Yang kita laksanakan, kami di sekolah menggunakan sistem blok. Jadi dalam 3 minggu yang sudah terlaksana kemarin itu 3 minggu itu full untuk proyek saja Bapak Ibu. Itu untuk 1 tema. Jadi 1 tema itu kemarin kita ambil 40 JP itu diselesaikan dalam 3 minggu. Gitu. Kemudian untuk pembelajaran aktivitas itu sudah disusun dalam modul P5 yang sudah dibuat, yang sudah disusun oleh tim koordinator oleh P5 tersebut. Begitu. Terima kasih Ibu siapa tadi ya? Ibu Noviana ya? Ada ya. Siapa tadi? Ibu Noviana Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu atas penjelasannya. Bapak juga terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu narasumber yang sudah menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu yang sudah bertanya. Saya juga berterima kasih. Sepertinya di partisipan saya lihat juga ada kita kedatangan Ibu pengawas, Ibu Mem Nur Hasni yang selalu memberikan motivasinya
menyempatkan untuk hadir di webinar kita ini. Terima kasih ma'am, thank you ma'am. I hope that you are already always happy and healthy. Terima kasih juga untuk Bapak Muhammad Nuh, saya lihat juga ada di ruangan ini. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan untuk hadir di webinar ini. Terima kasih atas atensinya, dan Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir, terima kasih. Saya pikir ini adalah di penghujung webinar kita pada hari ini. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih juga kepada narasumber kita yang sudah memberikan ilmu, berbagi ilmu kepada Ibu Fitri Aliningsi SSMPD. Terima kasih Ibu, dan kepada Bapak Haji Muhammad G. Arifuddin SPDMM yang sudah jauh-jauh dari Nusa Tenggara Timur di sana berbagi. Semoga ilmunya bermanfaat, dan mungkin saya memberikan ada sedikit closing statement dari Bapak Ibu narasumber sebelum kita berfoto bersama. Silakan Ibu. Oke. Ibu dulu dah atau saya. Closing statement saya cukup saya berpantun saja lah. Saya bicara dengan orang Riau ini mesti banyak pantun. Pohon berangan tempat bertemu, kiranya rasa si anak darah. Baliklah Tuhan membawa ilmu, binalah bangsa, bangunlah negara. Cakep. Terima kasih Mbak. Menarik, keluk pohon kuani, nan elok bawalah balik, nan tak elok tinggallah di sini. Asik. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang saya sampaikan salah. Kalau ada pedang melukai tubuh pasti ada obat penawarnya. Bila kata melukai hati, di mana obat yang harus dicari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Fitri, silakan Ibu Fitri. Oke, terima kasih Bu Ruth, Bapak Ibu semua. Saya senang sekali pokoknya hari ini. Saya pengen buat pantun juga, tapi ternyata nggak bisa. Nggak siap pantun Bapak Ibu. Oke, jadi ini closing statement ya dari apa yang sudah kita bareng-bareng sharing berbagi tadi. Jadi sebenarnya sudah saya tulis juga di bahan tayang saya tadi. Kita mulai dari guru kreatif dulu Bapak Ibu. Jadi kita mulai dari guru kreatif, maka akan menghasilkan, bisa merancang, bisa membuat pembelajaran yang inovatif. Kalau pembelajarannya inovatif, maka bisa membuat kelasnya interaktif. Kalau kelasnya sudah interaktif Bapak Ibu, pasti siswanya semua akan jadi aktif. Begitu Bapak Ibu, terima kasih semua, tetap semangat. Sama seperti Pak Arif, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada yang tidak jelas, kurang berkenan, dan lain-lain. Semoga silaturahminya tetap terjalin Bu Ruth, dengan Bapak Ibu yang di NTT, kemudian di Siak juga, dan di Indonesia. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Boleh buka kamera Bapak Ibu biar kita foto dulu. Yang masih ada di sini silakan buka kameranya. Menunggu Bapak Ibu buka kamera sebentar saja Bapak Ibu ya. Kita bacakan di kolom chat itu ada pantun dari Bapak Isai. Pak Isai udah bisa berpantun ini. Jalan-jalan ke NTT, jangan lupa ke Pantai Lasiana. Jika ingin terinspirasi guru penggerak motivatornya. Asik. Terima kasih Ibu Bapak Isai. Iya Pak, apa tadi? Pak Agus silakan. Pak Agus, open mic Pak Agus. Oh, ada ya, berarti kita buka yang ini ya. Saya mau screenshot dulu di halaman 1. Mohon bersabar ya Bapak Ibu. Oke, 1 sudah. Sepertinya mungkin sinyal saya yang belum terbuka semua. Oke, Bapak Ibu bersabar saja, saya yang ambil atau ada yang lain juga bantu saya foto-foto.
karena yang lain tidak kelihatan. Ini kelihatan ya, sebentar ya Bapak Ibu ya. Sepertinya ini saja yang ini. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ini akhir dari acara kita. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dari kami, moderator atau dari narasumber. Kami mohon maaf, biarlah tinggal di sini, namun manfaatnya dibawa dan semoga kita semuanya diberikan kesehatan dan umur panjang untuk bertemu di webinar kita selanjutnya. Terima kasih atas kehadiran dan atensi Bapak Ibu semuanya, dan jangan lupa untuk mengisi form umpan balik dan absensi. Mohon diisi di kolom chat, sudah dikirim link-linknya ya Bapak Ibu ya semuanya. Terima kasih. Masih ada yang resen, Bu Mulyana, ada yang mau disampaikan? Bu Mulyana Sari, silakan Ibu. Open mic Ibu. Picit kayaknya. Oh, oke. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya atas kehadirannya. Oh, ada lagi. Oh, Pak Isa ini jagonya pantun. Jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Oke, jika ada waktu kita bertemu lagi. Amin, amin. Terima kasih Bapak Isai. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang hadir, yang sudah menyempatkan hadir di webinar kita hari ini. Semua oke, amin. Terima kasih untuk dua narasumber yang luar biasa. Salam kenal untuk Ibu Fitri. Ya, ini ada 3 kok. Ini 3 pada siang hari ini 3 komunitas ya. Dari kita MGMP Rayon 1 di Kabupaten Siak Riau, dengan Ibu di Jawa Tengah, Ibu Fitri, dan satu lagi dari Bapak narasumber kita yang kedua itu dari Nusa Tenggara Timur. Terima kasih Bapak Ibu semua atas kehadirannya. Saya sebagai moderator mohon diri dan mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kalau masih ada yang mau bersilaturahmi, kami persilakan. Bapak, saya mau nanya dulu nih sama Bapak narasumber kedua kita ini. Kenapa ada nama Golkar di tengahnya, Pak? Itu memang lahir pada saat Golkar lagi in-innya. Tapi di tahun depan insya Allah jangan terlalu dipakai lah. Oh, saya pikir itu namanya pena atau nama apa karena Bapak penulis. Mohon maaf. Bukan, itu nama asli. Nama asli. Oh, ya. Mohon maaf Pak, saya pikir karena ini. Oh iya Bapak, ini ada sekarang ini. Ya. Mohon maaf ya Pak. Ya. Oke. Banyak teman-teman Bapak hadir di ruangan ini kayaknya Pak ya. Ini hebat nih Bapak Ibu. Kami tidak pakai langsung bertemu di sini on-site. Saya pamit dulu. Saya harus ikut kegiatan pengajar praktek. Oh iya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak atas waktunya. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya.